Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi pertemuan kita kali ini adalah masih kelanjutan daripada bimbingan teknis pelaksanaan penilaian akhir semester di sekolah kita. Jadi sesuai dengan permintaan, masih ada beberapa ananda kita yang kemudian belum bisa login ke akun simulasi atau soal-soal simulasi, dikarenakan karena beberapa ananda kita belum bergabung pada Google Suite atau belum menggunakan akun Google Suite yang kemudian kita sudah bagikan. Nah, seperti apa bentuknya atau bagaimana caranya, kita langsung lanjutkan. Nah, ini adalah device yang kita gunakan. Jadi misalnya handphone yang kita gunakan, seperti apa caranya supaya kita bisa langsung bergabung atau memasukkan akun Google Suite yang berekstensi SCHID, yang kemudian bisa mengakses dan kemudian bisa mengakses soal-soal simulasi ujian penilaian akhir semester kita langsung. Jadi silahkan nanti kita klik WhatsApp-nya, kemudian di WhatsApp di grup kelasnya. Jadi nantinya akan ada beberapa grup ruangan yang kemudian link soal ujian itu akan dikirimkan ke sini. Ini ada salah satu contoh, ini adalah salah satu link. Nah, kita tinggal klik seperti ini, anda sekalian, kita tinggal link, klik. Kemudian pada saat kita klik seperti ini, maka device yang kita gunakan itu akan menghantar ke browser default, yang digunakan. Jadi misalnya contoh, ketika kita pengguna handphone Samsung, biasanya default browsernya itu adalah internet Samsung, maka dia akan mengantarkan kita ke situ. Jadi walaupun kita sudah memasukkan akun kita di Google Chrome, tetapi default browsernya adalah internet Samsung, maka dia akan mengarahkan kita ke sini dan masih akan muncul Anda perlu izin. Begitu pula dengan Anda yang pengguna iPhone akan mengantarkan kita ke Safari. Pengguna Oppo juga ke Oppo browser, Vivo ke Vivo browser, dan seterusnya. Selain yang setelah kita setting menjadi default browsernya adalah Google Chrome. Nah, seperti apa bentuknya? Ini langsung saja kita setting di internet Samsungnya. Jadi karena ini saya pengguna Samsung, maka ini kita setting di internet Samsungnya. Ketika muncul seperti ini Anda sekalian, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Cara mudahnya bisa langsung kita klik di atas ini, address barnya. Bisa diklik di atas address barnya, kemudian kita klik Google atau diketik. Jadi ada tulisan Google, ini boleh diklik, boleh juga kita ketik. Itu langkah pertama. Atau cara kedua, bisa langsung ada gambar home di bawah sini. Ada gambar tombol home, itu bisa diklik seperti ini. Nah, kemudian ini secara otomatis dia masuk ke Google, bentuk seperti ini. Jadi sama tadi pada saat kita ketik di sini Google. Misalnya contoh, saya ketik Google saja. Ketik Google, habis itu kita masuk. Nah, kemudian Google sini. Jadi tampilannya sama tadi pada saat kita klik di home. Jadi tampilan home-nya. Nah, apa yang perlu dilakukan di sini Anda sekalian? Kita harus login. Jadi di atas ini ada gambar akun. Gambar akun itu kita klik, kemudian kita arahkan ke sini, tambahkan akun. Nah, di sini kita masukkan akun yang diberikan dari sekolah. Jadi ada akun SCHID, ekstensi SCHID yang diberikan dari sekolah. Jadi nanti Anda silahkan masukkan. Saya contohkan, saya punya akun di sini. Ekstensinya adalah SCHID, jadi ada SCHID terakhir di situ. Nah, kemudian masukkan, klik. Berikutnya biasanya minta sandi. Nah, masukkan sandi yang sudah diberikan. Kemudian berikutnya lagi. Nah, setelah kita sudah masuk seperti ini Anda sekalian, ketika kita sudah masuk seperti ini, biasanya berganti menjadi gambar akunnya kita atau inisial huruf namanya. Seperti ini bentuknya, maka secara otomatis sebenarnya kita sudah bisa login. Kita contohkan, saya klik kembali ke WhatsApp-nya. Nah, ini adalah linknya, kita klik linknya, maka secara otomatis dia akan masuk ke contoh. Ini adalah contoh simulasinya seperti ini bentuknya. Jadi ini sudah langsung masuk. Jadi dia masuk ke web browser default handphonenya, web browser default.
Jadi walaupun Ananda sudah login di Chrome, tetapi handphonenya, browsernya, default browsernya itu biasanya bawaan handphone, kecuali telah disetting. Baik, Ananda sekalian. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, nah kita tinggal klik sesuai dengan permintaan. Misalnya di sini ada nama siswa. Kita klik di nama siswa, kemudian silahkan masukkan nama siswa. Kita ketik nama siswa Muhammad misalnya. Kemudian selanjutnya diisikan NIS-nya, misalnya. Oke, kemudian selanjutnya setelah NIS itu ada kelas. Ini ada beberapa, Anda bisa lihat itu masih keliru. Jadi silahkan diikuti petunjuknya. Misalnya contoh saya kelas 11 IPS 2. Jadi silahkan diketik lengkap seperti ini. Ini ada contoh di atas, ada petunjuknya. Setelah itu kita klik berikutnya. Setelah kita klik berikutnya, maka secara otomatis dia akan masuk ke soal. Jadi nanti Ananda akan mendapatkan soal bervariasi. Ada yang 30, ada yang 40, bahkan mungkin ada soal di bawah 30 sesuai dengan tingkat kerumitan mata pelajaran yang akan diujiankan. Nah, cara menjawabnya Ananda sekalian, ada petunjuknya di situ. Cara menjawabnya bisa langsung diklik di jawaban yang kita anggap paling benar. Kita tinggal klik atau tandai jawaban yang dianggap paling benar. Nah, setelah kita selesai tetapi ada perubahan, setelah kita baca kemudian ada perubahan, itu kita tinggal klik perubahannya seperti ini misalnya, contoh seperti ini. Jadi kita tinggal klik perubahannya, atau boleh juga kita batalkan pilihan. Ini ada batalkan pilihan untuk menghilangkan tanda yang sudah kita tandai. Kemudian kita berikan tanda ulang, misalnya saya jawabnya pemerintah. Oke, sampai 40 nomor misalnya ketika soalnya ada 40 nomor. Setelah itu kita klik kirim. Nah, indikator pertama bahwa kita sudah berhasil ujian mata pelajaran yang bersangkutan, maka akan muncul bentuk seperti ini. Nanti muncul di sini nama mata pelajarannya, kemudian hasil penilaian akhir semester Ananda telah terkirim. Nah, itu adalah indikator pertama, berarti sudah terkirim. Nah, kalau tidak yakin terkirim, nah kita bisa login sekali lagi. Ini kita sudah tutup, kita klik home-nya, kita tutup seperti ini. Kemudian masuk kembali ke WhatsApp-nya, coba kita klik ulang sekali lagi link yang diberikan. Maka jawaban yang akan muncul pada saat kita klik linknya, maka yang muncul adalah ini dia, Anda sudah menanggapi. Ini adalah indikator kedua bahwa kita betul-betul sudah mengirimkan atau menyelesaikan pekerjaan ulangan kita sesuai dengan mapel yang dijadwalkan, seperti itu bentuknya. Jadi ini adalah indikator keduanya. Jadi kalau tadi sudah ada ucapan terkirim, nah ini kalau masih ragu misalnya, kita bisa link sekali lagi. Maka kita sudah tidak bisa menanggapi. Kenapa ini tidak bisa? Karena kita hanya dapat mengisi formulir, kita hanya bisa ujian form satu kali. Jadi settingannya kita hanya bisa satu kali, tidak bisa kita ulang lagi. Jadi Ananda sebelum mengirim nanti diperhatikan baik-baik. Ketika masih ada jawaban yang mau diganti, silahkan diganti sebelum kita klik kirim. Oke, saya pikir itu tutorial kita Ananda dalam rangka bimbingan teknis pelaksanaan penilaian akhir semester di sekolah kita. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.